Sholawat kami aturkan untukmu, ya Nabi, ya Nabi. Salam, salam alaika, ya Rasul. Salam, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا
يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عليه ما عنتم
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada para pemirsa YouTube di channel Ngopi TV, Ngobrol Persatuan Islam. Dan hari ini kita masih dalam suasana yang semarak, penuh kebahagiaan, di mana kita di bulan Maulid, kita dengan rasa gembira, dengan rasa sukacita, kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya di bulan Maulid ini kesempatan bagi kita untuk lebih mengkaji, lebih mencintai, dan lebih mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi. Dan hari ini kita sebagaimana biasa, kita telah diberkati dengan kehadiran guru kita, Kiai Miftah, dan tema yang telah dipilihkan untuk malam ini adalah mispersepsi Maulid Nabi. Nah, kira-kira perihal apa yang mungkin nanti kita akan sama-sama diskusikan. Kami persilahkan kepada guru kita, Yai Miftah, untuk memberikan pengantar dalam acara malam ini. Alan Nabi wa ali salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Terima kasih, Yai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saya baru saja mengisi acara Maulid Nabi untuk anak-anak sekolah. Dan yang saya sampaikan tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya ambil pada anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah melalui cerita satu lagu yang belakangan ini cukup viral, yaitu lagunya Sal Priadi. Pernah dengar Sal Priadi? Yang mana ini? Belum dengar Sal Priadi? Belum. Tadi sudah disebut 3 kali Sal Priadi gitu ya. Judulnya Gala Bunga Matahari. Mau kita putarkan dulu lagunya. Belum tidak karena hak cipta ya. Tapi lagunya ini sangat indah dan saya akan bacakan saja liriknya. Nanti kira-kira menurut Gusden bercerita tentang apa? Begini bunyinya. Boleh nanti kalau tidak ada hak cipta, maksudnya tentu ada hak cipta, maksudnya kalau dikutip sebagian dengan mengutip, dengan tetap menyebutkan penyanyi, penulis dan sebagainya, mudah-mudahan ya. Begini judulnya. Mungkinkah engkau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira, sering kau tertawa. Benarkah orang bilang, iya memang suka bercanda. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, akan kuceritakan padamu bagaimana hidupku tanpa. Masih panjang sebetulnya liriknya, tapi sebatas itu kira-kira tentang apa? Tentang karena puisi kan penuh dengan metamorfosa. Benar. Jadi peribaratan gitu ya. Betul. Menggambarkan keindahan gitu. Oh, selamat. Ada yang bertepuk tangan di belakangnya. Jadi ketika didengarkan lagunya, bagi saya yang mendengarkan, memaknai, lagu ini bercerita tentang perasaan orang-orang yang kehilangan. Orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Kita yang ditinggalkan oleh orang tua, oleh pasangan, oleh anak, oleh siapa saja sahabat kita. Kita bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan sekarang ini. Dan berkisah juga misalnya dalam kitab Ruh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengisahkan bagaimana ruh itu, ruh yang sudah meninggal dunia, Allah Ta'ala izinkan dalam tanda petik untuk sesekali menengok keluarganya, sesekali mengetahui kabar keluarganya. Itu bahasan lain pernah kita bincangkan sebelumnya. Jadi kata lagu ini, mungkinkah engkau mampir hari ini almarhum itu? Bila tidak mirip kau, kalau tidak datang seperti engkau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Bagaimana keadaan di alam sana itu. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Ini
merujuk kepada ayat Al-Quran. Ini kemana? Ya. Tajri min tahtihal anhar. Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Karena seseorang misalnya dikisahkan dalam cerita bagi orang mukmin, kalau ia sakit di dunia, begitu ruhnya lepas, sudah tak sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Kita tahu ya di surga tidak ada orang tua, semuanya muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Tidak ada lagi di surga kegelisahan, kebimbangan, kebingungan. Hati yang gembira, sering kau tertawa. Benarkah orang bilang, iya memang suka bercanda. Nah, jadi ia mengisahkan tentang kita mengandaikan apa yang terjadi pada almarhumin kita. Dan kita bertanya, benarkah orang bilang, iya memang suka bercanda. Siapa iya yang dimaksud? Baginda Nabi. Oh, sallallahu alaihi Muhammad wali Muhammad. Jadi dalam ya. Kita membayangkan. Ya. Karena sosok baginda, saya sampaikan ke anak-anak itu, menurut kalian surga itu diisi oleh orang yang tersenyum atau cemberut? Anak-anak tanpa dalil mereka menjawab senyum. Apakah surga itu diisi oleh orang-orang yang pemurah ya, atau oleh orang yang marah-marah? Anak-anak juga jawab yang pemurah. Ya, saya bilang sudah jelas kalau ada orang yang wajahnya cemberut, suka marah-marah, merungut dan sebagainya, jelas ia bukan ahli surga. Allah sallallahu Muhammad wali. Bagian Nabi bahkan memang bagian Nabi suka bercanda karena saya sangat bayangkan sampai saya sampaikan ke anak-anak. Saya bilang wajah itu cerminan hati. Kalau hati kita sedih, ke wajah juga kelihatan kan. Kalau hati kita senang, wajah juga riang. Dan ketika kita melihat wajah yang senyum, itu ada seperti menular itu. Kalau orang tersenyum. Saya cerita sama anak-anak, siang tadi itu saya dalam perjalanan dari Mazhar Allah Yarham, kami naik motor, itu ada orang mau nyebrang, tapi ragu-ragu. Jadi dia mau nyebrang, sini motor jalan. Ya, Ustadz kita yang mengantar saya juga kan jadi ragu-ragu juga karena ini mau nyebrang, ya nyebrangnya ragu-ragu, yang ini juga ragu-ragu. Apa yang terjadi? Senyum dia. Karena melihat keraguan-raguan itu, orang itu tersenyum dan kita juga senyum balik. Gitu. Padahal tidak ada komunikasi apapun nih karena setahu dua-duanya sama-sama ragu, dia senyum, yang lainnya gitu ikut senyum. Senyum itu menular. Senyum itu menular dan itu membahagiakan. Bagian Nabi SAW sampaikan, asmuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu itu dihitung sedekah. Dan kalau ini sedekah, bagaimana mungkin ada yang mendahului baginda Nabi SAW? Senyum pada orang lain itu kebaikan. Bagaimana mungkin baginda Nabi tidak mengamalkannya? Yang disampaikan Ummul Mukminin Aisyah, karena Nabi SAW basaman dohaka. Bagian Nabi itu banyak tersenyum dan banyak tertawa. Nah, itu sebetulnya dari satu poin saja saya ingin sampaikan kepada anak-anak. Meneladani baginda Nabi dengan akhlak yang seluas semesta bahkan melebihinya. Satu poin saja yang kita ambil dari baginda Nabi SAW yaitu tersenyum. Sepertinya itu sudah banyak memberikan mudah-mudahan jalan keluar dari banyak masalah. Senyum aja gitu. Itu sudah, ya itu teladan baginda Nabi. Nah, benarkah orang bilang, ya suka bercanda? Dalam satu riwayat, dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam, baginda Nabi sampaikan, senyum itu, bermain itu dalam tanda petik, bermain tentu yang faidah. Dan bahasa kita sekarang mungkin healing, itu baginda Nabi sarankan. Baginda Nabi anjurkan. Mengapa? Karena aku tidak suka, sebagai Nabi sampaikan, ayyakuna fi dinikum ghalabah. Aku tidak suka dalam agamamu itu ada kekakuan. Baginda Nabi sampaikan,
perbanyak senyum, kemudian bermain, bercanda dengan teman-teman dan lain sebagainya. Karena itu akan membuat agama kita ini tidak kaku, termasuk jalan-jalan, melihat keragaman, perbedaan, dan sebagainya. Mengapa saya berangkat dari hal ini? Karena senyum itu, dia menular. Senyum pada wajah saudara, dia menular. Bahkan di luar negeri sekarang itu saya titip sama anak-anak, kalian boleh lakukan, pergi ke Car Free Day sama-sama, lalu melakukan gerakan ini, yaitu laughter or laughing for no reason. Tertawa tanpa sebab. Konon katanya di luar negeri sedang marak, karena itu dianggap menyehatkan. Terutama menyehatkan mental. Dunia kita sekarang dihadapkan dengan isu mental health yang sangat parah. Jadi tersenyum, tertawa itu memperbaiki kondisi kejiwaan kita. Nah, kita mungkin awalnya tertawanya dibuat-buat. Tapi yakinlah tertawa yang dibuat-buat itu menular menjadi tertawa yang sungguhan. Dia menyebar. Laughing for no reason. Nah, karena ia menular, ia menyebar, berbagi kebahagiaan itu adalah amalan yang paling utama dalam Islam. Sabda baginda Nabi SAW, idkhulus surur fi qalbil mu'min. Maka memang sebaiknya, atau kalau kita bertanya, kapankah ada situasi, ada saat, ada momen yang baik ketika senyum itu menular, ketika tertawa dan kebahagiaan itu dapat dibagikan. Kira-kira kalau ada saat seperti itu, bolehkah? Atau mungkinkah? Dan kapan lagi saat terbaik? Seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Kita berbagi kebahagiaan, kita berbagi senyuman. Apakah kita hanya boleh berbagi itu pada 2 hari raya ini? Apakah ada hari-hari lainnya ketika kita boleh berbagi kebahagiaan dan sukacita ini? Maka jawabannya sangat banyak sebetulnya. Terutama apalagi pada saat-saat yang membahagiakan. Seperti memperingati kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, judul kita ini mispersepsi Maulid Nabi. Karena orang masih misalnya sampai saya kira akan terus bergulir. Apakah mau memperingati Maulid ini boleh atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Yang benar Maulid, Maulud atau Milad atau Wiladah dan lain sebagainya. Terlepas dari berbagai mispersepsi yang mungkin muncul, niatnya adalah berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan, dan belajar dari senyuman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari sukacita itu mendatangkan senyuman. Maka kita dengan memperingati Maulid Nabi menyebarkan senyuman sang Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wajib. Terima kasih Yai, sangat mendalam. Masya Allah. Dan saya mungkin di depan kamera ini akan lebih banyak berusaha untuk senyum. Oh, selalu. Yang di belakang kamera tertawa ya. Jadi yang tersenyum dan yang tertawa, mungkin yang tertawa itu lebih levelnya lebih tinggi. Ya. Oh, selalu. Jadi kalau ada saya obrolan dengan teman-teman Yai katanya, oh, enak jadi host dengan Yai katanya. Dapat keberkahan. Tapi jujur saja buat saya tuh kadang-kala ya karena masih ya al-fakir gitu ya. Masya Allah. Jadi berat gitu. Nah, tapi untuk yang senyum ini mudah-mudahan gratis lah ya. Tidak perlu tidak mahal ya. Tidak perlu untuk kita tuh berusaha effort yang besar gitu ya. Mungkin senyum ini insya Allah lah mudah-mudahan bisa diperbanyak ya. Ini bukan istilahnya bukan pansos ya, panjat sosial, tapi ini mencoba untuk mengamalkan apa yang tadi Yai sampaikan. Jadi saya akan lebih banyak karena bagaimana kita mengamalkan sebarkan senyuman sang Nabi. Gimana mengamalkannya? Tersenyum. Tidak mungkin menyebarkan senyuman dengan gerutu. Tidak mungkin menyebarkan senyuman dengan
cemberut dan sebagainya. Nggak usah pakai dalil gitu. Oh, masalah. Terima kasih Yai. Baik. Dan untuk izin untuk mengupas lebih jauh Yai dari paparan yang awal ini saja sudah sangat menarik gitu ya. Dan kalau di masyarakat kan seringkali ini Maulid itu ya seringkali itu diidentikan dengan kebiasaan bukan dari mungkin dari luar lah ya gitu ya. Seringkali dianggap toh ya, tidak ada contohnya lah atau apa gitu ya. Dan sebetulnya kalau secara universal kan memang di masyarakat ini sendiri kita mengingat kelahiran atau mengingat kalau ada yang kematian itu kan sesuatu yang sebetulnya baik gitu ya buat mungkin buat kesehatan mental kita, buat kita berefleksi lebih jauh terhadap peristiwa yang terjadi gitu ya. Nah, sebetulnya kan ini sesuatu yang lumrah dan biasa saja gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang masih juga mempertanyakan gitu ya, sebetulnya apa sih manfaat dari memperingati Maulid itu Nabi gitu? Apa sih manfaatnya gitu? Ini dengan senyuman ya ini. Menjawabnya juga dengan senyuman lagi. Apakah manfaat dari memperingati Maulid Nabi? 1, dapat hari libur dalam kalender. Betul, senyum itu ya. Jadi kalau orang berkata, saya tidak memperingati Maulid Nabi, tetap masuk kerja atau tidak? Tidak, saya libur. Kenapa libur? Karena memperingati Maulid Nabi. Jadi baik mau ada majelis atau tidak, libur itu sudah peringatan Maulid, mendapatkan manfaat dari Maulid Nabi. Kalau misalnya tidak ingin memperingati Maulid Nabi, boleh tidak diambil liburnya. Jadi saya tetap masuk kerja. Kenapa? Karena saya tidak memperingati Maulid Nabi. Gitu. Boleh. Tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, itu manfaat yang pertama, beroleh hari libur. Yang kedua, ini saya sempat misalnya ditanya, yang benar maulud, atau milad, atau wiladah. Sebetulnya ketika dia sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, sama saja maknanya. Kecuali kita berbicara dalam bahasa Arab. Maulud adalah yang dilahirkan. Jadi baginda Nabi SAW adalah sang maulud itu. Ya khaira maulud, wahai sebaik-baiknya yang dilahirkan. Adapun maulid dalam bahasa Arab itu bisa merujuk kepada isim makan atau isim zaman. Nama tempat atau nama waktu. Seperti misalnya masjid, itu berarti tempat sujud. Atau maghrib, itu berarti waktu ghurub gitu. Jadi maulid adalah waktu kelahiran baginda Nabi atau tempat kelahiran baginda Nabi. Orang sering mengatakan kita kan memperingati nabinya, betul, kita memperingati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat yang sama kita belajar misalnya dalam Al-Quran, dalam kisah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ketika sahabat-sahabat Nabi Isa, Bani Israel itu meminta, ya Allah, kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, turunkan bagi kami hidangan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama, takun lana idan. Hari turunnya hidangan itu akan kami jadikan hari raya, hari sukacita. Misalnya ada yang mengatakan, tidak ada dalilnya Maulid itu disebut Id. Id itu ya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tidak ada Maulid disebut Id. Karena memang hari sukacita itu mungkin ada di sini ada dua persepsi. Kurang lebih itu bagian dari sistem paradoksal dalam Islam. Seperti yang sering kita kisahkan dalam hal memberi misalnya.
yang berkeleluasaan itu hendaknya memberi sebelum diminta. Tapi yang berkebutuhan juga berusaha menjaga izzahnya untuk tidak mengemis dan meminta. Tapi ada kesepahaman di antara keduanya, ada paradoks. Para guru yang mulia akan berusaha, pasti mereka merendahkan dirinya, tidak ingin ditinggikan, tidak ingin dibedakan, tidak ingin diistimewakan dan sebagainya. Tetapi para muridnya itu berusaha ingin mengungkap syukur kepada Allah Ta'ala dengan menghormati, memuliakan guru-gurunya. Sama seperti ketika ada orang yang bergabung dalam majlis-majlis memperingati syahadah Imam Husain alaihissalatu wassalam, itu sebaiknya yang hadir diberi jamuan sebaik-baiknya atau seadanya, karena kita sedang memperingati penderitaan. Sebaiknya yang mana? Dua-duanya juga bisa. Iya. Dalam perspektif yang pertama, yang datang ini para peziarah, para tamunya Sayyidina Husain, maka kita ingin memuliakan, menghormati sebaik-baiknya. Karena Islam mengajarkan menghormati tamu itu bagian dari kemuliaan keimanan. Jadi kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, apakah baginda Nabi memperingati hari kelahiran beliau sebagaimana yang kita peringati? Bentuk peringatannya bisa berbeda, tapi memperingatinya iya. Misalnya dalam riwayat umum ini, aku itu kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku itu dilahirkan pada hari Senin, maka kemudian aku berpuasa setiap hari Senin. Mengapa baginda Nabi berpuasa pada hari Senin? Karena itu hari beliau dilahirkan, menurut satu riwayat. Jadi baginda Nabi memperingati kelahiran beliau dengan berpuasa, dengan ibadah. Nah, kita bagaimana memperingati? Kita dapat memperingati dengan ungkap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, Islam selalu mengajarkan tahadus bin ni'mah itu bukan kita cerita kenikmatan, alhamdulillah kemarin saya itu bisa umroh, nikmat sekali. Itu tahadus bin ni'mah juga. Tapi tahadus bin ni'mah yang sesungguhnya adalah bagaimana supaya orang lain bisa merasakan kenikmatan umroh yang sama. Jadi kita membantu dia supaya bisa berangkat umroh. Kalau kita bahagia dengan kehadiran baginda Nabi yang adalah rahmatan lil alamin, maka kita juga berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Disitulah kemudian hadir peringatan-peringatan Maulid yang ditujukan. Intinya adalah kita bahagia dengan kehadiran baginda Nabi, dan bahagia ini tidak boleh hanya jadi milik kita saja. Kita mesti bagikan. Kita misalnya bersedekah, berdonasi, yang kemudian disederhanakan menjadi bagi-bagi makanan. Kita buat tumpeng. Orang kalau tanya, kan ada tumpeng di zaman baginda Nabi. Tapi ini tradisinya berbagi kebahagiaan. Sama seperti mudik tidak ada di zaman baginda Nabi. Tapi inti mudik adalah silaturahmi. Dan jawaban saya yang sangat klise dari saya itu adalah zaman baginda Nabi tidak ada THR, tunjangan hari raya. Apalagi jumlahnya 1 kali gaji, tidak ada. Tidak ada. Itu bisa disebut bid'ah, saudara. Karena tidak pernah ada contohnya di zaman baginda Nabi. Dan kalau saudara terima itu THR, saudara menerima bid'ah. Melakukan bid'ah. Jadi mispersepsi. Karena THR itu adalah berbagi hadiah. Bentuknya bisa berbeda, tapi nilainya sama. Memperingati di masjid dengan ini dan itu mungkin tidak ada. Di zaman baginda Nabi misalnya, belum kita ketahui dalilnya. Tapi membahagiakan sesama, berbagi makanan, itu semuanya niatnya adalah niat untuk berbahagia di hari kebahagiaan alam semesta. Jadi, terima kasih. Sangat indah Yai yang disampaikan tadi, dan sebetulnya memang ini mungkin salah satu alat untuk kita untuk istilahnya momentum untuk bisa menyebarkan senyum sang Nabi tadi ya. Dikarenakan seringkali kan persepsi-persepsi yang miss tadi ya. Menganalogikan Islam itu adalah agama yang katanya disebarkan dengan pedang gitu ya. Bahwa baginda Nabi itu
menyebarluaskan Islam itu melalui pertempuran gitu ya. Iya. Atau juga apalagi kalau dari perspektif mungkin yang agama yang berbeda gitu ya. Banyak kisah-kisah yang memang istilahnya tuh ya mungkin kurang tepat gitu ya. Ya. Dinisbahkan kepada baginda Nabi gitu. Iya. Nah ini kan artinya ini mispersepsi ini kan sebetulnya juga sangat hegemoninya sangat kuat gitu di luar sana ya gitu ya. Benar. Nah kira-kira untuk ya istilahnya tuh cara-cara efektif seperti apa gitu ya sehingga kita memang bisa lebih menyebarkan bahwa baginda Nabi ini adalah yang memang welas asih gitu ya, yang sangat baik, yang penuh senyum gitu ya. Malah ini istilah yang tadi saya sebutkan malah seolah-olah menjadi kita dengar malah dari agama tetangga kita gitu ya, yang berbeda gitu. Sedangkan kita ini kelihatannya itu seolah-olah baginda Nabi itu tegas gitu ya, seolah-olah ya ada istilahnya itu kan keras terhadap orang kafir katanya, dan berkasih sayang terhadap sesamanya. Tapi ini kan kesannya seolah-olah ya kaku gitu ya. Nah ini kira-kira mungkin mispersepsi ini bagaimana kita urai nih ya? Maaf ya. Betul. Ada seorang sahabat, kata dia di belakang, senyum dulu katanya. Ada seorang sahabat yang sering berlalu lalang di rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering lewat di rumah Rasulullah. Kelihatannya seperti punya urusan, mungkin bolak-balik. Kan baginda Nabi perhatikan, kemudian baginda Nabi tanya, Abu Kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau itu bolak-balik? Saya meriwayatkan bil makna. Kau bolak-balik saja, kata sahabat itu. Ya barangkali saja Rasulullah dalam satu arah aku berjalan itu, engkau kebetulan sedang berada di luar rumah atau di depan rumah. Jadi sahabat itu sangat ingin berjumpa ya. Lebih tepatnya lagi dalam tanda petik ingin memandang wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat sedikit aja itu sudah senang, bahagia. Ini gini, kita berada pada posisi yang sama, maksud saya. Kita punya sahabat yang sudah punya cucu, ya. Ketika ia cerita tentang cucunya selalu tersenyum, pokoknya senang gitu ya. Bahkan hatta kalau diizinkan di tiap hari itu sebentar aja lihat juga begitu, itu sudah cukup lah. Saya kan kita mungkin belum ya. Kita mungkin belum, tapi dari teman-teman yang sudah, hatta sebentar aja itu lihat itu, kalau satu hari berlalu tidak ketemu itu rasanya hampa. Wah, selalu itu melihat seseorang yang bawaan anak bagaimana ya, senyum seperti tidak punya beban masalah, tidak dapat dijelaskan bagaimana tiba-tiba muncul ketertarikan seorang kakek kepada cucunya. Kalau dijelaskan gimana gitu. Kalau saya biasa menjawab, kakek ketika menyayangi cucu itu sebetulnya kifarat, karena ia kurang menyayangi anaknya. Dalam tanda petik, bukan kurang menyayangi, ia tidak bisa karena keterbatasan, karena sedang sibuk kerja ini dan itu, sementara sama cucu waktunya lebih banyak, leluasa, dan ia mengganti kekurangannya. Kekurangan ini bukan berarti aib, tetapi kehilangan kesempatan dalam mengasihi anaknya melalui cucunya. Ya, anak tidak jadi cemburu, wah kakek saya lebih sayang sama cucu dibanding sama saya. Sebetulnya sayang kakek sama cucu itu karena sayang sama kamu gitu, sama anak. Nah, ini bayangkan kakek sama cucu saja ada keterikatan begitu. Bayangkan seorang sahabat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat itu selalu ingin memandang wajah baginda Nabi. Tentu wajah seperti apa yang memandangnya itu memberikan kebahagiaan. Ya, yang menular tadi itu wajah yang penuh senyuman, wajah yang
welas asih tadi itu. Jadi yang memang disasar oleh musuh-musuh Islam dalam hal ini adalah kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diupayakan, bahasa saya itu sebetulnya ini yang kadang-kadang masuk ke dalam mispersepsi. Bahasa saya itu desakralisasi. Misalnya ada tempat-tempat ziarah yang didesakralisasi karena dibangunlah di situ menjadi pemukiman yang padat, menjadi pasar-pasar yang sempit, supaya orang itu hilang ruh ziarahnya, karena tempat ziarahnya ini berada di tengah-tengah kepungan konsumerisme, materialisme, dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya sebut dengan desakralisasi. Nah, ini ada istilahnya pendesakralisasi terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang mulia, yang penuh senyum, itu diupayakan untuk dihindari wajah ramah ini dari cerita-cerita yang kemudian apakah itu tidak disebarkan atau mungkin dihapuskan. Cerita-cerita tentang senyuman sang Nabi ini. Allahyarham Ayahanda, itu mungkin utang saya pada beliau. Itu pernah hendak menulis buku hal-hal yang membuat baginda Nabi tersenyum. Nah, ini yang mesti kita lebih banyak ketahui, lebih banyak kaji. Baginda Nabi ini tersenyum karena apa saja, gitu. Dan banyak juga ada hal-hal yang membuat baginda Nabi menangis, ya. Yang membuat baginda Nabi tersenyum ada. Nah, itu tuh kita pelajari. Karena saya sangat yakin kesenangan para sahabat memandang wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena wajah baginda Nabi memberikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan itu pastilah karena senyuman. Dalam bahasa Al-Quran, walau kunta ghalidhal qalbi lan faddu min hawli, kalau engkau itu berhati keras ya Rasulullah, orang-orang akan berpaling dari sisimu. Jadi pada baginda Nabi itu tidak ada celah sedikit pun orang bisa berkata, aku tidak senang melihat wajahnya. Jadi tidak mendengar kemudian ajaran yang beliau sampaikan. Tidak ada hujah yang bisa dilakukan untuk itu. Memang mungkin, dan malam hari ini begitu, ya kita mesti memperbanyak senyuman. Ya, untuk satu bagian saja 0,000 tak terhingga dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan baginda Nabi, banyak senyum. Mudah-mudahan itu banyak menyelamatkan banyak masalah juga. Jadi orang mau komplain, senyum dulu. Yang menerima komplain, senyum juga. Kan indah. Ya? Sama-sama. Itu mudah-mudahan bisa membantu menyelesaikan banyak hal. Terima kasih, Yai. Kita ambil berkah di waktu Maulid ini. Mungkin saya ingin sedikit mendapatkan gambaran yang lebih indah lagi mungkin dari sosok yang agung ini gitu ya. Kalau dalam beberapa riwayat sering kita kan apabila ada sahabat yang bertanya gitu ya, seolah jawaban untuk si A dan si B itu berbeda gitu ya. Jadi nah itu saya tuh ingin mengenali sebetulnya perbedaan itu tuh seperti apa, bagaimana menjelaskannya gitu ya. Kalau saya kemarin ada dengar istilah yang ungkapan dalam bahasa Inggris katanya when you decide it, you divide it katanya. Kalau kamu memutuskan, sebetulnya kamu memisahkan katanya gitu. Nah artinya kan kalau kita mengambil keputusan itu efeknya itu bisa itu, ada yang setuju, ada yang tidak gitu biasanya gitu. Kalimat itu bukan muncul setelah pertandingan bola kemarin, bukan ya? Yang memutuskan jadi dipisahkan, bukan ya? Bukan ya. Oh ya. Itu ungkapan gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu apakah ini korelasinya seperti apa gitu ya. Jadi berarti kalau memutuskan itu kan dengan satu pilihan mungkin ya. Ya. Oke, saya putuskan gitu. Dan itu mungkin ada yang suka, ada yang tidak gitu. Betul. Ya dengan terutama untuk seorang pemimpin. Pemimpin. Ya. Nah, kalau kita mengkaji yang tadi saya utarakan di awal, kalau ternyata baginda Nabi itu ternyata memberi jawaban yang berbeda-berbeda gitu.
Kira-kira bagaimana memaknainya ini? Ada dua hal. Yang pertama, kewajiban masing-masing kita terhadap Sang Pencipta. Dalam hal ini taklif disebutnya, yang personal, dan ada kewajiban yang mengikat kebersamaan dalam sebuah konsensus kesepakatan masyarakat. Saya kira bagian dari jawaban yang berbeda itu adalah jawaban yang berkaitan dengan yang personal. Personal. Jadi bagi setiap hubungan manusia dengan Tuhan, dia tingkatannya akan sangat berbeda tergantung juga tingkatan masing-masing. Masing-masing. Tapi ada juga yang mengikat kebersamaan. Misalnya, ini menarik karena kasusnya sama tapi menjadi contoh dua hal yang berbeda. Perintah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib karena itu konsensus bersama. Dalam artian, misalnya masyarakat Madinah waktu itu, kalau ada Madinah diserang, maka semua wajib membantu. Ya. Nah, surah At-Taubah mengisahkan tentang Madinah dalam keadaan tenang, Islam tidak dalam ancaman. Kemudian baginda Nabi SAW sampaikan perintah jihad yang berlaku umum. Terjadilah itu tadi, baginda Nabi katakanlah decide. Tentu decision baginda Nabi ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian terjadi perbedaan, terjadi pro kontra, pemisahan. Ada yang ya kita bisa baca dalam surat At-Taubah. Jadi ada yang berangkat, ada juga yang masih enggan dalam tanda petik untuk berangkat itu. Kalau itu sudah disepakati dalam keputusan bersama dan tidak melaksanakannya, ya melanggar kesepakatan konsensus bersama itu. Tapi kalau itulah juga mengapa baginda Nabi kemudian berhadapan dengan yang nanti berujung kepada peperangan di benteng Khaybar. Karena orang Yahudi yang ada di Madinah waktu itu tidak bergabung. Mereka sepakat dalam piagam Madinah. Kalau Madinah diserang, maka semua Muslim, Yahudi, Nasrani itu sama-sama membela tanah air, yaitu Madinah. Ya. Ternyata dalam beberapa peperangan Islam, yang Yahudi tidak ikut. Ya. Begitu. Tentu ada konsekuensi. Ya. Tapi kalau perjalanannya ruhaniyah pribadi masing-masing, baginda Nabi berikan tahapan-tahapan yang berbeda. Hatta dalam jihad itu, baginda Nabi tanya, kau masih punya orang tua, masih khidmatlah pada orang tuamu. Itu jihad. Jadi kalau karena dia berangkat jihad, orang tua tidak ada yang mengurus, maksudnya orang tua yang sudah sepuh, maka ia tidak ikut jihad, ia dikecualikan dari jihad, tapi jihadnya adalah dengan berkhidmat kepada orang tua. Baginda Nabi sandingkan itu dengan jihad yang fisabilillah itu. Betul-betul tergantung konteks situasi dan kondisi. Secara sederhana, di sekolah, anak-anak kadang tidak tahu, katakanlah ada 3 anak-anak melakukan dalam tanda petik indisipliner yang sama. Ya. Tapi sanksi terhadap ketiga anak ini berbeda. Ya. Anak akan merasa tidak adil, kan perbuatannya sama, kok sanksinya berbeda. Ya. Karena ia tidak tahu kalau yang ini baru sekali indisiplinernya, yang ini sudah 3 kali, yang ini sudah berkali-kali. Tapi tidak disampaikan ke yang lain, tidak diumumkan ke yang lain. Ketahuilah Fulan ibni Fulan ini sudah berkali-kali. Nah, kita hanya melihat dari perspektif kita saja. Tapi ketika melihat dari perspektif bagian Nabi, perspektif yang lebih luas, yang lebih welas asih itu, mungkin kita akan memahami sebetulnya bukan berbeda, tapi sesuai dengan tahapannya. Ada penonton kita yang sangat rajin, yang anaknya sangat cerdas, suka tanya saya banyak. Dan tentu saya berusaha belajar menjawab dengan mudah-mudahan yang dapat dipahami dengan baik oleh anak usia kelas 1-2 SD ini. Begitu. Dia pernah tanya, kalau manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api, binatang dari apa? Gitu. Kemarin dia tanya, alam kubur dan alam barzah itu apa bedanya? Saya jawab, alam
kubur, perbandingan alam kubur terhadap alam barzah, seperti alam rahim kita terhadap alam dunia, seperti alam rahim ibu kita terhadap alam dunia. Ada di dunia, ada rahim itu, Ada. kandungan ibu itu ada di dunia, tapi dia alam sendiri. Ya. Gitu. Begitu kita selesai di rahim ibu, kita lahir di dunia. Begitu kita selesai di alam kubur, kita lahir di alam barzah. Ya. Gitu. Nah, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sangat mengetahui apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan para sahabatnya, sehingga memberi jawaban sesuai dengan apa yang dipahami oleh sahabat. Terima kasih Yai. Sangat menarik Yai yang disampaikan. Dan mungkin ini pertanyaan yang lebih mungkin sederhana lah gitu ya. Masya Allah. Kalau dalam 24 jam satu hari gitu ya. Ya ini karena ini kan kita mengambil berkah dari keberkahan bulan Maulid gitu ya. Dari 24 jam dalam satu hari itu kita berpikir, kita mengerjakan banyak hal gitu ya. Mungkin porsi kita dengan anggaplah seperti sahabat tadi yang ingin gitu ya untuk melewati halaman baginda Nabi gitu ya. Nah kita yang mungkin tidak secara langsung hadir atau hidup dengan baginda Nabi ini, tentunya kita juga ingin seperti itu gitu ya, pengen walaupun hanya di halamannya gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin ada hal-hal yang praktis yang bisa kita upayakan sehingga kita bisa hadir di halamannya tersebut. Yang 24 jam itu adalah waktu-waktu tertentu yang bisa kita luangkan gitu ya. Mohon berat ini tips dan triknya ya. Masalah. Berat ini, berat. Kalau Gus Den ingin lewat halaman itu, saya mungkin ingin berkhidmat kepada yang lewat di halaman itu. Itu kemuliaan. Jadi saya ikut, kalau dalam bahasa yang kata orang sangat merendah, padahal menurut saya sangat mulia, menjadi debu di kasut kakinya yang lewat itu saja, itu sudah anugerah. Muhammad gitu. Nah, sebetulnya saya sangat percaya pada ayat Al-Quran. Bahkan saya punya pendapat pribadi tidak dapat dibuktikan secara saintifik ilmiah dengan dalil apapun. Tapi saya percaya pada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu seorang rasul dari tengah kalian sendiri. Itu artinya baginda Nabi tidak akan asing bagi kita. Itu pemaknaan saya. Saya itu berpendapat, menurut saya ada karakter dan bahkan kepribadian maupun perawakan, jadi kholqon wa khuluqon, baik secara akhlak maupun secara perawakan, secara warna kulit, katakanlah rambut dan lain sebagainya. Menurut saya, ini sekali lagi saya tidak berdasarkan temuan ilmiah ataupun tidak, tapi menurut saya ada tipe perawakan seseorang yang dimanapun tidak akan dianggap asing. Misalnya kalau saya ke Eropa, orang tahu kalau saya ini orang Asia, orang asing ya di sana. Kalau saya ke Afrika, orang tahu. Demikian pula yang dari Afrika kalau datang ke kita tahu kalau dia bukan dari Indonesia, dari luar. Tapi menurut saya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karakter kepribadian dan lahiriah beliau itu dapat diterima di semua tempat.
dapat diterima di semua kalangan. Baginda Nabi tidak akan masuk orang asing dimanapun beliau berada. Ini pendapat saya pribadi. Pertama, karena beliau hujahnya untuk lil alamin. Yang kedua, baginda Nabi SAW itu Rasulun min anfusikum, Rasul dari tengah-tengah kalian. Kita itu tidak akan merasa asing, tidak akan terlihat seperti ya orang asing gitu. Ini pendapat saya pribadi. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya tidak pernah jauh dari kita, tidak pernah tidak dekat dengan kita. Dalam satu hari 24 jam itu. Saya kemarin berangkat ziarah, alhamdulillah, dan yang mengurusi misalnya sebagian tiketing atau penginapan kami itu orangnya luar biasa karena menghubungi saya hampir tiap tahapan. Jadi sudah berangkat atau belum, sudah sampai bandara atau belum, sudah check in atau belum, sudah ke imigrasi atau belum, itu telepon terus. Sampai saya bilang, alhamdulillah antum itu luar biasa. Kenapa? Berserikat dengan malaikat raqib. Saya bilang begitu ya. Kenapa? Karena muraqib, karena menjaga, mengawasi. Ada malaikat yang menjaga, mengawasi. Ini beliau tiap saat telepon, sudah belum, mengawasi. Nah, saya sangat percaya sesungguhnya pengawasan, penglihatan, pandangan, perhatian, kasih sayang, dan doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak terkira untuk kita dalam 24 jam yang Gus Dian sampaikan itu. Kalau kita misalnya berharap, mungkinkah dalam satu hari 24 jam itu ada yang kita lakukan tips and trick untuk lewat di halaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang terjadi sesungguhnya sebaliknya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama 24 jam itu berlalu dalam hidup kita. Kalau menggunakan bahasa tadi, hilir mudik melihat kita, datang, memandang, mengunjungi, mendoakan kita. Kita yang sebetulnya yang tidak membuka hati akan kehadiran baginda Nabi SAW yang sebetulnya 24 jam itu. Jadi tips and triknya, kuncinya itu ada pada kita, gemboknya itu ada pada kita. Bagaimana kita bisa berlalu di halaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menyadari sesungguhnya perhatian baginda Nabi jauh lebih besar. Seperti orang yang lalu lalang itu, ia ingin melihat baginda Nabi sudah melihat sahabat itu, sudah mengetahui sahabat itu, mengetahui pula maksudnya. Jadi ya tips and triknya menurut saya adalah dengan mengawali hari dengan berziarah, menyampaikan salam pada baginda Nabi dalam setiap saat, memperbanyak bersolawat pada Rasulullah SAW dalam setiap amalan, dalam setiap kebaikan. Kita tahu bahwa pengawasan keberkahan pandangan baginda Nabi SAW itu selalu meliputi kita sampai ke akhir, juga memperbanyak salam ziarah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Untuk yang ini saya nggak bisa tersenyum ya. Allah, sekarang tersenyum. Terharu ya. Allahumma salli ala sayyidina. Ternyata bukan baginda Nabi yang tidak melihat kita, tidak memperhatikan kita ya, tapi kita mungkin ya yang kurang ya, saya itu ada bagian kalimat dari khutbah nikah Allahyarham Bapak untuk adik bungsu saya Teh Hani. Itu kalimatnya indah, membuat kami menangis juga. Jadi Bapak itu tahu detail anaknya, bahwa orang tua itu selalu memperhatikan ketika engkau berangkat misalnya bersama teman-teman, itu orang tua itu sebetulnya selalu memperhatikan. Bahkan ketika engkau sibuk dengan duniamu sendiri dan mungkin seakan-akan melupakan kami, sebenarnya orang tua itu tetap memperhatikan, ya anaknya sedang sibuk, anaknya sedang punya masalah, anaknya sedang ini, tahu anaknya yang kurang, tapi sebetulnya orang tuanya tahu. Nah ini bayangkan
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita kalau dalam bahasa layaran, bahkan ketika kamu sibuk dengan duniamu sendiri, itu dalam bahasa layaran kepada Teh Ani. Iya. Nah, saya bayangkan bahkan ketika saat kita sibuk dengan dunia kita sendiri, sebetulnya perhatian orang tua yang penuh kasih ini tidak pernah sesaat pun lepas atas kita. Allahumma shalli Sallallahu ala alaihi sayyidina wasallam. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Ini sebagai penutup kayaknya sangat Masya Allah. baik ini untuk Oh, Sallallahu alaihi wasallam. sebelumnya mungkin ada Waalaikumsalam. pertanyaan ya, mohon Ya. izin untuk Yang dari menjawab ini ya, dari silakan YouTube. ya. Ya. Satu pertanyaan ya, sebelum acara malam ini kita tutup. Pertanyaan dari Ahmad Husni. Bolehkah bertanya apakah yang dimaksud dengan kalimat Imam Husain alaihi salatu wassalam berikut, akulah anak Urwatul Wusqa dalam sejarah kejadian setelah Karbala. Terima kasih. Oh, Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina wasallam. Muhammad. Jadi suatu saat ada seseorang bertanya pada saya, apakah atau mengapa keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersambungnya melalui Sayyidah Fatimah Salamullah Alaiha, kan melalui, atau kalau keturunan maksudnya ke jalur Sayyidina Ali, begitu. Sebetulnya panjang pembahasannya, tapi saya menjawab dengan satu, dari riwayat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Imam Hasan Imam Husain itu sebagai anak ibn. Yang kedua, surat ayat mubahalah, Ya. ketika Al-Quran itu Alhamdulillahirrahmanirrahim, cerita baginda Nabi SAW di Madinah, tentang kesucian Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian katakanlah, mari kita datangkan, ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum, kita datangkan anak-anak kita dan anak-anakmu kepada orang-orang Nasrani waktu itu. Dan yang baginda Nabi bawa adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi itu masuk kepada abna, masuk kepada ibn. Penyebutan bahwa Imam Hasan Imam Husain itu adalah putra baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sebagai putra lahiriah, melainkan definisi putra sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 61 ini, yang berhubungan dengan hujah kebenaran agama. Jadi Imam Hasan Imam Husain adalah ibn Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat surat Ali Imran 61 ini. Disebutnya abna, anak-anak kami, dan yang bagian Nabi bawa adalah sebetulnya yang bagian Nabi bawa itu ada 5, ada 4. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Dalam ayat ini, mari kita datangkan bersama anak-anak kami, perempuan kami, dan diri kami, dan kita. Nah, yang bagian Nabi bawa 4. Imam Husain masuk yang mana? Anak, perempuan, atau diri baginda Nabi? Sayyidah Fatimah masuk yang mana? Perempuan. Sayyidina Ali masuk yang mana? Diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat-kalimat yang disebut dalam doa-doa sebetulnya adalah gelaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Ana ibnu Zamzam wa Sofa, Ana ibnu Makkah wa Muna. Aku itu putra Zamzam dan Sofa. Maksudnya putra sejarah dan keberkahan sungai Zamzam, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudkan Az-Zamzam wa Sofa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksudkan Al-Urwatul Wusqa adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku putra Urwatul Wusqa, itu maksudnya putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan urwatul wusqa itu bermakna tali yang teramat kuat. Al-hablul matin, al-hablu bainas sama'i wal ardi. Seakan-akan tali yang menghubungkan, yang merentang antara langit dan bumi. Dan itu adalah baginda Nabi SAW. Wa atasimu bihablillahi jami'an. Pegang tegunglah pada tali Allah. Jadi yang dimaksud tulus anak ibnu urwatil wusqa, beliaulah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Yai. Demikian acara kita malam ini para pemirsa. Mohon izin untuk malam ini kita tidak mengadakan tanya jawab, dan sekiranya dari Mohon tetap tersenyum. Mohon izin kita tidak mengadakan tanya jawab, dan sekiranya dari pemirsa ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan menuliskannya di kolom live comment. Demikian untuk acara malam ini. Berkenan ditutup dengan doa, Yai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fi a'la illiyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna amanna bi sayyidina Muhammadin wa ali falam narah fala tahrimna fil jinani ru'yatah warzuqna suhbatah wasqina min hawdihi masraban rawiyan hani'an la nadmu ba'dahu abada. Allahumma fakama amanna bi sayyidina Muhammadin wa ali falam narah fa'arifna fil jinani wajha. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tahiyatan wa salaman katsiran. Allahumma ya Allah, sebagaimana kami beriman tanpa sempat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perkenalkan kami dengannya di hari kiamat. Allahumma ya Allah, sebagaimana kami beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sempat berjumpa dengan, anugerahkan pada kami kesempatan bermajlis bersama. Karuniakan kepada kami meminum air dari telaga, dari cawan Na'immah al-Ma'sumin, dari cawan imam zaman kami, biyadi min a'immatil ma'sumin, melalui tangan para imam kami, dari cawan Sayyidatina Fatimah Zahra salamullah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal hadhihi ziyarah minna wa min walidayna wa min dhurriyyatina wa min wajibatil huquqi alaina wa la taj'al akhirul ahdi minna li ziyaratihim warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil fajr. Bismillah. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih Yai. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan acara ini memberikan banyak manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, engkaulah teladan bagi umatmu. Sholawat kami aturkan untukmu, Ya Nabi. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya
dunia kau cintai orang yang membencimu. Denganmu dan jadi merdeka, penduduk langit pun mencintaimu. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Tak ada hinaan keluar dari mulutmu, tak ada sangka buruk dari pikirmu. Ya